Ester 10 ayat 3, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ayat ini adalah ayat penutup kitab Ester, menulis jati diri seorang Mordekai, yang walaupun hanya seorang buangan, seorang asing dalam kerajaan Persia, namun selalu mengikhtiarkan yang baik dan memberitakan keselamatan bagi bangsanya. Ia tanpa malu menangis di jalan, meraung-raung mengekspresikan kesedihannya karena bangsanya terancam dimusnahkan Haman. Dan dengan berani, dengan kain kabung ia berjalan sampai ke depan pintu gerbang raja demi bangsanya. Dengan tulus hati ia berbuat baik bagi raja dan tidak kecewa walaupun tidak mendapat hadiah apapun ketika ia melakukannya. Mordekai sesungguhnya adalah gambaran Kristus, anak Bapa yang Maha Kudus, karena ia bukan berasal dari dunia dan dunia menolak dia. Yesus yang dengan taat dan rela merendahkan dirinya, disiksa, dihina, bahkan ia rela menjadi dosa dan disalib dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa dan menjadi jalan keselamatan bagi semua manusia. Itulah sebabnya hanya di dalam Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan bagi kemuliaan Bapa. Kehidupan beriman seseorang tidak pernah berbohong, karena iman tidak pernah sia-sia. Kerelaan Mordekai untuk menjalani panggilan, untuk menyelamatkan bangsanya, memberi bukti dan memberi hasil yang nyata. Tuhan benar-benar menjadikan Mordekai penguasa dan menjadi jalan keselamatan bagi bangsanya. Jika dalam perjanjian yang lama Mordekai menerima bukti dari apa yang ia percaya dan ia benar-benar menerima semua hasil perbuatannya karena ketulusannya dan kebaikannya, maka lebih lagi kita di dalam perjanjian yang baru, oleh darah Yesus kita pasti menerima apa yang kita imani dalam Kristus. Karena iman kita di dalam Kristus bukan karena perbuatan kita menerimanya, tapi kita menerimanya karena perbuatan Kristus yang sempurna dan tidak bercacat celah. Marilah kita menjalani kehidupan beriman kita setiap hari dengan penuh rasa syukur dan sabar untuk tetap percaya, teguh untuk percaya, setia untuk percaya, sabar untuk percaya bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kitalah orang-orang benarnya Tuhan. Kita rela dibentuk Tuhan dan menjalani kehidupan iman kita untuk selalu berbuat baik, melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya, dan memberitakan keselamatan bagi banyak orang, bahkan tetap bersyukur dan rela untuk tetap percaya jika harus direndahkan dan dihina dunia. Karena hidup kita sekarang bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita untuk menjadi terang bagi semua orang di sekitar kita setiap hari. Percayalah dan bersukacitalah karena kehidupan iman kita tidak akan membohongi kita. Oleh kuasa Roh Kudus, ketaatan kita, kesetiaan kita, ketabahan kita, dan kesabaran kita untuk tetap percaya kepada kasih-Nya pasti memberikan buah, pasti memberi hasil, karena Bapa tidak dapat menarik perkataannya dan Bapa tidak dapat membatalkan janjinya sendiri. Di dalam Kristus iman kita tidak akan sia-sia. Kita pasti diangkat naik dan pasti dijadikan kepala menurut ukuran kita masing-masing, dan kita akan dimuliakan di dalam Yesus bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.